Ya ampun, aku wis ngomong ora ke-record ternyata open mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, Malah sesuai agenda, malam hari ini kita akan membahas, berdiskusi bersama tentang penerapan atau integrasi computational thinking pada kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum yang akan kita fokuskan adalah kurikulum Merdeka. Oke, kira-kira diskusi akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Jadi nanti akan selesai sekitar pukul 20.40 ya. Ya. Oke, langsung saja. Adakah yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Mas, saya masih bingung yang ini kan kita ngerjain fase C ya. Iya, betul. Untuk capaian pembelajaran. Nah, CT itu kan bukan mata pelajaran kan ya, cuman dia terintegrasi ke semua mata pelajaran. Jadi kalau untuk CP-nya itu dia termasuk masuk ke mata pelajaran informatika atau bagaimana? Oke, kalau secara umum sebenarnya CT atau computational thinking itu bisa diterapkan untuk seluruh mata pelajaran. Adapun kalau secara teknisnya itu lebih banyak digunakan pada materi informatika. Ya. Tapi kan karena berhubung di fase C itu sekitar kelas 5 dan 6 SD, yang saya tahu belum ada mapel informatika di SD, betul? Iya. Oke. Jadi lebih mengarah ke pendekatan umum, yaitu penerapan CT pada seluruh mata pelajaran. Tuh ya. Oke. Kemudian tadi memang sudah disampaikan CP itu buat seluruh mata pelajaran. Namun kita bisa milih salah satu ya. Misal kita fokus di mata pelajaran IPA. Oke, saya mau coba memberikan sesuatu. Menampilkan sesuatu. Sudah tampil? Udah. Oke. Teman-teman, kita sudah bersama-sama mengetahui bahwasannya kurikulum kita menggunakan kurikulum Merdeka ya. Di mana kurikulum ini memiliki sebuah paradigma baru atau sebuah pendekatan baru, yaitu pembelajaran yang memiliki prinsip-prinsip. Kita sudah tahu bersama di mata kuliah pemahaman peserta didik, di mata kuliah evaluasi pembelajaran, prinsip-prinsip tersebut diantaranya sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, kemudian kebutuhan peserta didik, dan pembelajaran yang sepanjang hayat. Nah, kurikulum Merdeka itu, prinsip-prinsip itu, outputnya adalah mencetak peserta didik supaya memiliki keterampilan abad 21. Abad 21 itu yang seperti kita tahu ya, yaitu 4C. Ada critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Nah, ternyata CT itu oleh pemerintah bisa masuk ke dalam keterampilan abad 21 menambah
4C itu. Jadi sekarang ada 5C, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi C yang terakhir adalah computational thinking. Nah, yang saya pahami seperti itu. Jadi awalnya kenapa CT masuk ke dalam kurikulum Merdeka, karena sangat relevan antara CT dengan keterampilan abad 21 yang sangat diperlukan. Kemudian kita sudah mempelajari ada 4 fondasi CT ya, computational thinking, di mana 4 ini boleh tidak berurutan dan boleh tidak harus ada. Maksudnya 4 ini tidak harus lengkap saat nanti diterapkan. Kalau kita lihat satu persatu fondasinya, dekomposisi apa ya kemarin? Dekomposisi itu kayak memilah, ya, menganalisis. Kriteria analisis kita. Betul, jadi dari hal yang besar menjadi hal-hal yang kecil, ya kan? Ya. Iya. Suatu permasalahan yang besar kita urai jadi permasalahan-permasalahan kecil supaya tidak begitu besar melihat masalah itu. Kemudian ada pengenalan pola, apa pengertiannya kemarinnya? Pengenalan pola apa ya? Pattern recognition. Ya, intinya memahami sebuah masalah itu dengan suatu urutan bukan suatu ya yang menjadi ciri khas atau identik ya. Dia memiliki pola alur seperti ini ya kan. Kalau misal hujan itu biasanya diiringi dengan mendung, diiringi dengan banyak awan, diiringi dengan banyak angin, kan seperti itu. Kalau abstraksi itu lebih ke memandang hal-hal yang penting saja, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Contohnya, kalau kita mau bikin nasi goreng yang enak, fokusnya kita kan bikin nasi goreng yang rasanya enak, ya enggak? Iya. Tidak mempedulikan piringnya itu warna apa, tidak mempedulikan sendoknya pakai aluminium atau pakai plastik, tidak mempedulikan nanti ada kerupuknya atau enggak, yang penting nasi gorengnya enak. Terakhir algoritma, ini sebuah urutan-urutan. Nah, 4 fondasi CT ini ternyata bisa kita integrasikan dalam kurikulum. Contohnya kalau tadi kita dapat mapel IPA dalam fase C, itu ada sebuah pelajaran tentang ini teman-teman, Bapak Ibu, siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi. Nah, ini siklus air dan dampaknya pada fase E apa fase C, Mas? fase C. Mungkin itu fase C. Ya kan, kita kelompok 3 fase C kan? Iya. Maksudnya yang tipe kayaknya. tampilan ini. Oh iya. Tipe. Oh iya, artinya kalian masuk pada fokus fase C ya. Nah, fase C itu kan di kelas 5 SD ada sebuah pelajaran namanya siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup. Ya, kita tahu ini ada KD, KIKD ya. Ada TP-nya juga. Tapi untuk KD kalau di kurikulum Merdeka mungkin sudah nggak ada, diganti dengan ATP. Ya, ATP itu alur silabus, lebih condong KD itu diganti dengan TP. CP ya. Iya, capaian pembelajaran. Oke ya. Nah, TP kan masih tetap, sebelum TP ada sebuah CP. CP-nya ini, kemudian TP-nya seperti ini ya. Nah, kemudian sebelum ada integrasi CT, peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti ini. Ada yang namanya mengamati, kemudian
membandingkan, mendiskusikan, mengamati lagi, menganalisis gambar, memaparkan hasil, mengamati video, lebih condong aktivitas yang monoton, aktivitas yang tidak menyesuaikan apa namanya minat atau gaya belajar siswa, ya enggak? Iya. Nah, ternyata setelah kita masukkan CT dalam hal ini fondasinya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, satu ya, di sini yang mulai beda dari yang nomor 3, mencari persamaan, mencari perbedaan, menganalisis dari persamaan perbedaan itu, mendiskusikan, mengamati, menganalisis hal-hal yang penting. Terus ada lagi yang terakhir, mengurutkan. Nah, maksudnya seperti itu. Ini kalau yang saya pelajari dari beberapa referensi kayak jurnal. Intinya integrasi CT adalah memasukkan fondasi-fondasi CT ke dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kalau melihat ini mungkin sudah ada bayangan ya. Kalau fondasi yang pertama misal dekomposisi yang mana, pattern pengenalan pola yang mana, abstraksi yang mana, algoritma yang mana, ya enggak? Kalau kita lihat yang pertama, mencari persamaan dan perbedaan, itu masuknya mana kira-kira? Masuknya dekomposisi. Mencari ya? Dekomposisi melihat sesuatu yang besar jadi kecil. Kalau mencari persamaan dan dari sebuah pola, ya enggak? Ini iya, ini pola, sama. iya. Oh, ini beda. Berarti kan kamu melihat sesuatu yang memiliki pola. Oh, ini polanya sama, polanya beda. Nah, ini berarti kita masuk pattern recognition ya, pengenalan pola. Kemudian ada lagi hal-hal yang penting mana tadi? Nomor berapa? 8 ya. Hal-hal yang penting. Kalau tadi hal-hal yang penting apa ya? Fondasi apa? Melihat sesuatu itu Abstraksi. penting. Kayak tadi nasi goreng. Berarti yang abstraksi. Nah, berarti abstraksi masuk ya. Hal-hal yang penting. Yang terakhir, algoritma. Mengurutkan. Di nomor yang mengurutkan nomor berapa? Nomor 11. Iya. Ada berapa fondasi yang dipakai? 3. Ternyata enggak semuanya harus dipakai ya, 3 pun boleh. Lebih jelasnya seperti ini teman-teman, Bapak Ibu. Nah, pengenalan pola. Jadi anak-anak itu dalam mempelajari siklus air, mereka disajikan gambar-gambar yang mana gambar-gambar ini memiliki pola. Yang pertama, pola sama-sama hijau, sama-sama airnya banyak, ya enggak? Nomor 1 dan 2. Ya kan? Betul enggak? Yang sama-sama banyak airnya. Kemudian pola yang berikutnya, pola perbedaan. Kalau nomor 1 dan 3 itu sangat berbeda karena 3 kekeringan, 1 banyak air yang melimpah. Nah, kalau sudah dijadikan gambar, oke, Mbak Agustin baru masuk. Oke. Selamat datang, Mbak Agustin. Ya, maaf Mas, tadi baru keluar. Nyari. Oke, no problem. Gimana ya, Mas? Sampai mana? Lanjut dulu ya, Mbak Agustin ya. Oke. Ini lagi bercerita. Intinya seperti itu kalau pengenalan pola. Ada sebuah gambar disajikan, gambar ini sama-sama membahas tentang siklus air, tapi kondisinya yang berbeda. Nah, anak-anak disuruh menjelaskan apa persamaannya, ini pertanyaan pertama. Terus apa perbedaannya? Kemudian dari keadaan lingkungan, bagaimanakah keadaan lingkungan pada gambar tersebut? Dari pengenalan pola seperti ini kan mereka nanti berpikir, oh, kekeringan.
Berarti ketika siklus airnya tidak ada hujan dan sebagainya, kemarau yang panjang, ya enggak? Kalau perbedaannya apa teman-teman? Coba perbedaan. Bedanya ya banyak air sama kekeringan. Oke, ada lagi? Mbak Numrotul, kira-kira apa bedanya dari gambar itu? Atau Mbak Gusti? Ada lagi misal perbedaannya, kalau gambar nomor 4, air digunakan untuk kebersihan, digunakan untuk mencuci, digunakan untuk apa lagi itu ya. Tapi untuk untuk gambar 2, airnya digunakan untuk mengairi persawahan. Pengairan. Iya. Ya itu seperti itulah. Anak-anak diarahkan untuk berpikir yang berbeda dalam memahami suatu materi. Next. Setelah pengenalan pola apa tadi ya? Memandang sesuatu yang lebih penting, ya enggak? Iya. Nah, Ya, di sini adalah unsur abstraksi, fondasi abstraksi. Dikasih pertanyaan lagi, disajikan sebuah gambar. Menurutmu apa saja hal yang penting dari gambar di atas? Nah, nanti kan mereka melihat, kira-kira apa hal yang penting ini? Air itu? disirami Ya, untuk tanaman. Jadi air itu penting buat tanaman, betul. Kemudian apa saja hal yang tidak penting? Ya, yang tidak penting apa? Ya, petani itu ya. Petani memakai topi segala macam. Iya, kosmetik. Kemudian ya pertanyaan selanjutnya seperti itu, jelaskan arti dari gambar tersebut. Terakhir, algoritma. Di mana tadi disuruh mengurutkan siklus air. Yang pertama dari turunnya titik-titik air, kemudian dilanjutkan apa, kemudian diakhiri dengan apa. Dari kotak-kotak ini, kartu-kartu ini mereka suruh menyusun berdasarkan urutan keadaan yang sebenarnya. Nah, mungkin seperti itu kalau menurut saya penerapan computational thinking dalam kurikulum terutama pada fase C ya. Ini contoh untuk mata pelajaran IPA materi siklus air. Oke. Yuk, silakan diskusi. Silakan nanya. Kalau enggak, saya yang nanya. Atau Mbak Gustin ada pertanyaan, silakan. Berasa nanti kuliah malam. Maaf aku. Kita diskusi. Enggak. Aku tuh bingungnya kemarin tuh bapaknya tuh ngasih tugas kita buat ngapain sih gitu loh. Maksudnya kan iya kita dikasih itu kan apa sih nama CP untuk fase C ya. Nah itu kan yang dikasih itu kan CPCT buat fase C. Nah itu tuh kita suruh ngapain, apa implementasi ke pembelajarannya kah, apa emang kita mengkaji si CP-nya doang, terus oh ini tuh nanti yang penting dari CP ini tuh ini sama ini gitu, terus nanti dijabarkan lagi atau itu tuh implementasinya nanti di mapelnya di penerapan CT-nya ke mapel di jenjang tersebut gitu loh. Aku masih bingung apa kita suruh itu apa namanya kayak bahasannya tuh simulasi kah, maksudnya simulasi penerapan CT di fase tersebut gitu. Soalnya aku jujur kemarin kan aku maksudnya agak telat ya, jadinya kurang tahu gitu. Ya. Siapa nih yang mau jawab? Sama-sama bingung. Izin menjawab, Mas. Ya, silakan. Kalau dari tadi kan udah nanya Mbak Indri sama Mas Roy.
Mas Roy kan satu kelompok sama Mbak Aul, Mbak Indri satu kelompok sama Mas Garin. Nah, mereka kemarin malam udah mulai Zoom buat bahas ini CT di kurikulum Merdeka. Nah, yang mereka kerjakan itu di bagian ruang kolaborasi. Nah, di situ ada lembar kerjanya. Jadi yang dibahas pada lembar kerja itu capaian pembelajaran pada fase sesuai kelompok, kemudian istilah dan makna dari kata-kata yang sudah disepakati oleh kelompok, terus di bawahnya ada kata-kata yang dipahami sebagai makna yang berbeda oleh anggota kelompok diskusikan lebih lanjut tentang perbedaan makna tersebut. Oh, berarti ini yang eksplorasi konsep ini ya? Berarti Di itu yang ruang eksplorasi kolaborasi. konsep Ruang kolaborasi. Iya, coba bukan buka itu yang di tugas individu itu ya Mbak. yang tugas individu itu yang sebelumnya. Nah, aku kira tuh itu tugas individu. Oh itu dijadiin tugas kelompok. Kayaknya Ya, aku pas ngerjain aku ngerjain ini kan. Cuma aku ngerjain fase F, mapel yang aku ampu kan soalnya apa namanya sesuai dengan penerapan itu toh. Penerapan di sekolah. Nah, aku tuh ngambil yang fase F, malah udah aku upload. oh, Itu itu yang eksplorasi konsep. Apa? Oh, Ya, yang untuk tugas kelompok itu di ruang kolaborasi. Coba buka itu tugas sih. Maksudnya tugasnya antara penyebabnya sama sama di ruang kolaborasi itu sama. Iya. Kalau di ruang kolaborasi kan tugas kelompok. Kalau yang di eksplorasi Iya, ya, individu. individu. Saya explore, ya, aku nyambi buka deh. Berarti yang istilah dan makna kata-kata ini ya? Ya, yang itu. Nah, itu tadi Mas Muzakir yang saya tanya tentang capaian pembelajaran yang mau kita pakai itu yang sesuai mapel yang mana. Mahasiswa memilih salah satu tugas.
Angel ya. Soalnya kalau dari websitenya guru.kemendikbud kan di situ ada fase C, mapel informatika. Coba CP-nya ditampilkan dulu. gimana nampilinnya? Bentar, bentar. Share link nggak ya? Nah, share link coba. Nah, udah. Jadi ini istilah maksudnya ngambilnya dari yang apa sih? Yang mengolah teks ini atau yang gimana? Bentar. Linknya udah dikirim, Mbak. Jadi dipesan itu loh, Mas. Dipesan Google Meet. Kita tuh fase C kan ya dapatnya. Iya, Iya. fase C. Ya udah, ini berarti tinggal mencari kata sulitnya apa. Terus kompleksitas apa ya? Tapi kita harus tahu ini fase A, B, C, D, E, F. Tuliskan Soalnya ini kata kayak bandingkan antara fase A, B sama C. Ya kata Mbak Agustin buka LK yang mana? Ini fase C loh yang dikirim. bukan. Yang ini loh lembar kerjanya kita, lembar kerja yang di LMS itu LKM 1 topik 2 itu kan isinya tuliskan kata-kata kunci yang membedakan masing-masing fase A, B, C. Terus setelah memperhatikan dengan lebih seksama kata kunci pembeda pada setiap fase, tuliskan peningkatan kompleksitas capaian pada fase A sampai C. Itu bukan toh ini tadi wait. Apa Itu sing di namanya? kolaborasi. Salah. Iya, ruang kolab. Ini Itu eksplorasi konsep. salah. Aku sih salah. Sing kolaborasi. Sorry, fokus. Kurang makan. Oh, ini. Ruang kolaborasi. Oh iya. Salah. Sing ono lembar Itu kerjanya sampai itu loh. diskusikan peningkat pada masing-masing fase. sama kok kompleksitas masing-masing fase. Tapi cuma satu fase.
Kan kalau Oke. yang tadi bandingin, kalau yang ini kan cuma kompleksitas satu fasenya doang kan. Untuk masing-masing. Tuliskan untuk masing iya, untuk masing-masing fase, cuma kan kita karena kemarin udah dibagi, jadinya kita masuknya per Fase Oke. C. fasenya kita aja, gitu, atau Mm-mm. bagiannya kita. Iya, bagian kita aja. Tuliskan dalam format lembar kerja yang Kan ini masing. lembar kerjanya, bentar, kita buka lagi. Hmm. Hmm. Nah ini, istilah makna kata-kata yang dipahami sebagai makna yang berbeda. Pemaknaan mengenai cara menjelaskan. Ini tuh kayak sama kayak eksplorasi konsep yang mulai yang di awal nggak sih? Kayak tugasnya tuh hampir-hampir sama. Iya, Jadinya tuh bikin ya. Kalau bias. eksplorasi konsep itu tadi A, B, C, D, E, F. Iya ya. Mm-mm. Oh, ini sama B, C, D, E, F. Lah iya makanya Ini tuh agak-agak sama. agak-agak ambigu gitu loh. Maksudnya ini tuh gimana ya? Yang membedah. Kayak aku tuh ngelihat lembar kerja yang tingkat pertama, yang kedua ini kayak sama. Ya udah, langsung Udah, aja istilah dikerjain. makna. Nah, wait. Ini tuh CP-nya, makanya yang aku bilang tadi tuh, CP-nya itu manut dari CP-CT yang ada di modul, apa kita cari CP yang lain? Maksudnya CP dari Nah, mapel iya. gitu loh. Itu yang masih bingung. Nah, itu. Kalau aku nalarnya kan ngambil CP dari yang ada di modul. Cuma kan itu udah dibahas, harusnya sudah dibahas dimulai diri gitu loh. Bukan mulai diri. Jadi eksplorasi konsep itu yang habis Eksplorasi modul kan kita suruh ada lembar kerja lagi tuh. Nah, itu kan kita suruh ya sama kayak gini. Cari istilah, terus kata-kata yang dipahami ini, pemaknaan dari kita, terus nanti kayak gitulah pokoknya. Kompleks. Dan itu Mbak yang kalau kita pakai itu kan kayak tugas individu yang sebelumnya gitu loh. Nggak ada perbedaan pada akhirnya. Ya, berarti tugas kelompok sama dengan tugas individu. Nggak tahu ya. Ya itu pemahamanku. Kalau tadi kan Mbak Atul udah ngirimin itu toh, apa yang tadi CP yang dari mapel informatika ya Mbak. Apa kita mau pakai itu aja? Iya, itu aja, Mbak. Itu aja. Ya udah, oke. Sepakat ya berarti itu. Bukan CP yang dari modul ya. Oke. Tak baca saya.